apa namanya? Kenapa begitu? Yang dimaksud itu Mughirah itu Bani Kinanah. Jadi jangan dimonopoli oleh Bani Hashim. Nah, kedengkian ini membuat Abu Jahal yang waktu itu julukannya Abul Hikam menjadi bodoh. Keputusannya, pendapat-pendapatnya itu ngaco. Bahkan julukan Abu Jahal itu diberikan juga oleh Walid itu sendiri. Kenapa? Ada seorang wanita namanya Sumayyah. Sumayyah itu ibunya Ammar bin Yasir. Sumayyah itu masuk Islam, begitu pula Ammar. Lalu mereka disiksa. Baik Ammarnya maupun ibunya dan bapaknya Ammar itu semua disiksa. Nah, ibunya Sumayyah itu disiksa oleh Abu Jahal dengan cara yang sadis sekali, yang tidak masuk akal. Oleh mereka pun dianggap tidak masuk akal. Karena wanita itu kan wanita tua lagi, tidak sepantasnya disiksa oleh seorang laki-laki. Yang menyiksa Abu Jahal dibunuh pakai tombak di kemaluannya sampai mati. Lalu Walid menjuluki, Abu Jahal kamu, goblok kamu, goblok kamu. Nah, Rasulullah ikut juga menjuluki dia Abu Jahal. Nah, kenapa dia membunuh? Karena dia menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi dia keselnya kepada Nabi Muhammad itu sampai ke pengikut-pengikutnya pun dimusuhi. Nah, ini dia menjadi zalim. Dia zalim karena apa? Dia merasa diri kecukupan, kekuasaan dia punya, dan apa namanya, harta juga punya. Harta itu ukurannya, dia itu bikin sayembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad akan aku kasih 100 unta. Pilih unta merah atau putih atau hitam. Dan aku kasih 100 onggok uang perak. Ini kan memberi indikasi bahwa dia itu orang kaya. Nah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Orang itu mempunyai kecenderungan untuk melampaui batas ketika dia menganggap diri serba cukup. Kekuasaannya cukup, harta juga cukup. Maka mohon maaf, kita yang kaya hati-hati. Hati-hati, tapi bukan hanya orang kaya saja, orang yang tidak kaya pun juga mesti hati-hati, ya. Nah, kita itu mesti selalu ingat akan kematian itu, bahwa besok kita itu akan dibalas sesuai dengan perilaku kita di dunia ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Wattaqu itu kan bertakwalah. Bertakwa kepada siapa? Yauman, kepada suatu hari. Kita sering mengartikan takwa itu takut. Takwa Allah, takwa kepada Allah. Dalam Al-Quran, takwa itu tidak hanya kepada Allah. Takwa itu bisa takwa kepada hari. Contohnya ini, takwa kepada hari. Ada takwa kepada rahim, kerabat. Takutlah, di surat An-Nisa ayat 1 itu takwa kepada Allah dan juga takwa kepada arham. Arham itu jamak dari rahim, dari sanak saudara. Jadi takwa itu artinya menjaga diri, menjaga diri agar selamat dari sisi negatif yang ada dari situ. Jadi kalau takwa kepada Allah, hati-hati, Allah itu punya neraka. Jangan sampai kita masuk neraka. Dan kita harus menyadari bahwa Allah mempunyai surga juga. Kita mesti mendekati Allah agar kita mendapatkan surga. Jadi takwa itu hati-hati, jangan sampai mendapatkan sisi negatif dari sesuatu dan kita ambil sisi positifnya. Di sini wattaqu, berhati-hatilah kamu yauman, terhadap suatu hari. Turja'una fihi ilallah, di hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian apapun yang dia lakukan itu akan dipenuhi oleh Allah, dibalas. Wa hum la yudhlamun, dan mereka itu tidak dizalimi, tidak dikurangi sedikit pun.
Jadi hati-hati, karena amalmu besok di sana itu bisa membuat kamu masuk neraka, bisa membuat kamu masuk surga. Cara hati-hatinya sekarang berperilaku, jangan sampai perilaku yang kita lakukan itu menyebabkan kita neraka, dan kita berperilaku yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Sebagai tambahan bahwa ayat ini adalah ayat terakhir yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah mendengar bahwa ayat terakhir adalah ayat yang ada kandungannya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dina. Itu bukan ayat yang terakhir yang turun. Ayat itu turun di Mina atau di Makkah ketika Rasulullah pergi haji. Pergi haji itu kan bulan Dzulhijjah. Sepulang dari haji masih ada ayat-ayat yang turun lagi, antara lain idza jaa nasrullahi wal fath. Itu sekitar 3 minggu sebelum wafatnya Rasulullah. Jadi idza jaa nasrullah, An-Nasr itu surat yang terakhir turun dalam bentuk surat secara utuh. Suratnya kalau surat secara utuh turun yang terakhir adalah An-Nasr. Sedangkan ayat ini turun hanya beberapa hari menjelang Rasulullah wafat. Kalau kita lihat isinya, kandungannya pas, ya, bertakwalah atau hati-hatilah kamu terhadap suatu hari yang kalian akan dikembalikan, kemudian kalian akan dipenuhi apa yang kalian lakukan. Nah ini sehabis itu Rasulullah wafat. Jadi kita harus mengingat bahwa kita suatu saat akan wafat, maka kita harus menjaga diri. Ini kita akan ayat terakhir, tetapi Rasulullah memerintahkan supaya diletakkan di surat Al-Baqarah. Nah, sebelum ayat yang paling panjang, ayat yang paling panjang itu ayat 282 mengenai pinjam meminjam. Terus ini menguatkan lagi bahwa kita itu nanti akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya dari hadis la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabu wa fi ma anfaqah wa an jismihi fi ma ablah. Seseorang itu tidak akan bergeser kedua kakinya, artinya tidak akan meninggalkan suatu tempat, yaitu di padang mahsyar di hari kiamat, sampai dia ditanya, umurmu itu kamu gunakan untuk apa dulu, kamu habiskan untuk apa, ilmumu kamu gunakan untuk melakukan apa. Jangan sampai kita itu ngaji tapi tidak kita terapkan. Jadi ilmumu untuk apa? Akan ditanya harta, dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu dibelanjakan, dan tentang badannya fima abla, kita diberi kehidupan, diberi kesehatan untuk apa. Jadi oleh karena itu kita mesti ingat, terutama kita ini, insya Allah kita ini banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah, paling tidak kesehatan. Kalau juga ada di antara kita yang plus harta dan kekuasaan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semuanya itu adalah kenikmatan yang pasti akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna, kemudian kalian akan ditanya untuk pertanggungjawaban yauma idzin, pada hari itu, 'anil na'im, tentang kenikmatan. Rasulullah memberikan contoh kenikmatan ini termasuk air yang kita minum. Jadi sekecil air yang kita minum itu kenikmatan, kita akan ditanya. Maka kita mendapatkan kenikmatan sekecil apapun, kita mesti menyadari kita ditugasi oleh Allah untuk memanfaatkan pemberian itu dengan tujuan yang baik dalam rangka mengabdi kepada Allah. Saya kira sementara begitu. Terima kasih. Baik, jazakallahu khairan kepada guru kita. Kalau seperti kita ulang, di antara jamaah yang hadir di masjid maupun yang hadir di melalui online, apabila ada pertanyaan kami silakan. Ada Bapak Ibu semua?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah sehat dan dapat Ustaz mohon nanya, mungkin saya melihat bahwa surat-surat kita yang Ustaz tadi mereka harus buat kita orang ini kita mendapatkan kita bisa menang protokol. Kalau kita memahami daripada ayat-ayat yang arti tadi sangat dalam, karena kita kan dianjurkan bagaimana kita harus menangi orang. Jadi kita itu surat-surat yang bagus untuk kita baca ketika kita pengen menangi demikian. Pertanyaannya apa? Hanya komentar saja Pak. Oh, komentar. Sampaikan ini bisa membuat yang mendengarnya menangis. Alhamdulillah memang kita itu belajar, terutama kita akan mempelajari surat-surat pendek yang biasa kita baca di waktu sholat biar kita bisa lebih menghayati. Ada lagi? Baik, ini Pak Kamsijo sudah menyalakan kameranya. Pak ada pertanyaan Pak Kamsijo. Pak Kamsijo dari Semarang. Silakan Pak Kamsijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang sangat dimuliakan Allah dan seluruh saat ini bersama-sama mengikuti dakwah beliau. Saya sebagai peserta baru di sini, yang jelas saya sangat tertarik tentang kajian Bapak Ustadz Rizal terkait dengan kehidupan praktis sehari-hari. Jadi pertanyaan saya sangat sederhana. Untuk secara umum saja itu ada saran nanti. Bagaimana mengambil hikmah setiap ayat suci Al-Quran yang dibacakan untuk melakukan tindakan-tindakan praktis atau amalan praktis dalam kehidupan sehari-hari. semua akan Bapak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah tolong saya dikoreksi. Jadi bagaimana cara kita mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran, terus apa? Oh, ya, terus. Jadi bagaimana kita mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran untuk kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran itu kan huda, ya. Allah menyebutnya hudal linnas di Al-Baqarah yang ada surah apa? Ada perintah puasa, ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tetapi di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Kok di satu ayat Allah menyebutnya hudal linnas, petunjuk untuk manusia secara umum, tapi di depan disebut hudal lil muttaqin secara khusus, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Begini, sebenarnya Al-Quran itu adalah SOP untuk seluruh manusia. Kita ini lebih canggih daripada komputer, lebih canggih daripada HP. Tapi ketika kita mengoperasionalkan HP atau komputer, kita mesti membaca manualnya. Tapi banyak di antara kita, terutama kita-kita yang tua-tua ini, nggak sempat atau sulit memahami manual itu, sehingga kita makainya hanya untuk WA, untuk telepon saja. Padahal itu bisa untuk macam-macam. Itu kalau Mas Adi itu bisa pakai multimedia begitu ya. Nah itu kalau kita tidak membaca manual kita Al-Quran, kita tidak bisa mengoperasionalkan diri kita yang berupa jasad dan roh secara optimal. Jadi kalau tidak secara optimal, ya kapasitasnya tidak bisa dipakai secara optimal, dan ada kemungkinan salah. Kalau kita salah langkah, kita akan rugi. Misalnya Allah itu membuat mekanisme bahwa kita itu tadi kan ada plus ada minus. Jadi semua manusia itu merasa sama.
Kalau merasa sama, jangan ada yang sombong. Begitu ada yang sombong, dia berarti mengangkat dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Kalau dia mengangkat lebih tinggi, itu artinya dia menganggap orang lain lebih rendah. Ya, orang yang sombong itu kan mengangkat diri lebih tinggi daripada orang lain. Hati-hati, begitu kita, misalnya saya mengangkat diri saya lebih tinggi, berarti saya menganggap orang lain lebih rendah. Orang-orang itu mempunyai harga diri. Kalau ini direndahkan, dia pasti tersinggung. Pasti tersinggung. Kalau kita itu salah langkah, kepingin dihormati orang dengan cara nyombong, celaka kita. Karena kita nggak memakai pedoman Quran. Al-Quran kan banyak sekali pedomannya, misalnya wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan berjalan di muka bumi dengan congkak. Wala tusair khaddaka linnas. Kamu jangan berpaling dari manusia, memalingkan muka, jangan. Nah itu, jadi kalau kita tidak menggunakan manualnya atau SOP-nya, ya kita akan melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan diri kita sendiri. Maka kita mesti mempelajari Al-Quran dengan baik. Caranya seperti itu, kita pahami satu ayat demi ayat, tapi kita mesti mempelajari implementasinya kayak apa. Cuma sayang ya, di Al-Quran itu yang ayat yang berbicara tentang hukum itu sedikit. Yang berbicara tentang sholat itu sedikit. Saking sedikitnya ayat tentang sholat, nggak ada itu sholat zuhur berapa rakaat, maghrib berapa rakaat. Saking minimnya. Tahiyat baca apa, nggak ada tuh di Quran. Yang banyak, coba deh kita buka halaman mana saja. Begitu kita buka itu masalah perilaku. Begitu kita buka masalah perilaku, itu kita mesti memahami bahwa berarti perilaku itu penting. Tapi orang, kenapa pengajiannya tidak membahas tentang perilaku? Akhirnya mereka itu karena ngajinya hanya masalah sholatnya rajin, tapi maling, korupsi. Ini Pak Basuki, saya tuh paling sering bilang korupsi. Itu kan tidak memakai Quran. Makanya kita harus memperbanyak belajar Al-Quran tentang perilaku supaya kita bisa mengaplikasikannya. Saya tambahi Mas Kamsijo ya. Mas Kamsijo di teman saya dulu di Jogja, dia sekarang jadi dosen di Universitas Negeri Semarang, UNES. Saya kagum juga karena S1-nya itu seni rupa, tetapi bisa naik ke jenjang disiplin ilmu yang berbeda. Ya. Terima kasih Mas Kamsijo. Ini yang kurang kita pelajari apa? Kita itu mesti memahami bahwa kalau ada problem di masyarakat, maka solusinya itu adalah fardu kifayah. Kalau dalam bisnis, kalau ada problem, itu adalah business opportunity. Business opportunity. Misalnya orang-orang pergi ke masjid itu kalau pakai sandal yang bagus nanti hilang. Terus kalau sandalnya itu terbuat dari kulit, nanti kalau kan ditinggal di luar, kehujanan nanti rusak. Jadi ini problem ini bagi orang-orang masjid. Kalau begitu aku mau menciptakan sandal yang murah dan kehujanan tidak apa-apa, dibuat dari karet atau plastik. Itu sekarang yang laris itu. Jadi begitu ada problem, itu business opportunity. Dan secara agama, kalau ada problem, ini opportunity to get rewards from Allah, kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Saya tunjukin opportunity ya. Problemnya sekarang ini apa? Coba pejabat-pejabat kita, baik di DPR maupun yang di eksekutif ataupun di yudikatif, mereka itu mestinya demokrasi kita, kalau dulu kalau mau menjadi pejabat harus jadi tentara, angkatan darat lagi, sekarang enggak, harus lewat partai. Tapi coba calon gubernur, calon bupati, calon presiden dari partai atau bukan? Yang dari partai
nggak bisa apa-apa, maling lagi. Ya, terus kalau nggak begitu dari partai dari mana? Selebriti, penyanyi tiba-tiba jadi anggota DPR. Anggota DPR itu membuat undang-undang. Undang-undang itu mengatur kehidupan bangsa. Mengatur kehidupan bangsa itu kompleks. Ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, ada masalah hukum. Orang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba menyusun undang-undang. Dari mana itu? Ini problem. Akibatnya apa? Pejabat-pejabat kita itu banyak yang korupsi. Kenapa? Problemnya adalah kita tidak mempunyai pemimpin yang solih. Problem ini, kalau ini problem, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengatasi problem itu. Problemnya lalu gimana? Kita cari solusinya. Solusinya, masjid harus menjadi alternatif sebagai supplier politisi, sebagai supplier pejabat, sebagai supplier direktur-direktur perusahaan. Masjid sekarang ini tidak kita pakai untuk itu. Jadi kita bagaimana masjid kita ini kita buat kegiatannya yang mencetak calon-calon pemimpin. Tidak harus berpolitik. Jadi kalau kita dilarang bicara politik, nggak usah ngomong politik. Yang penting kita mencetak kader-kader pemimpin. Itu di sekolah-sekolah manajemen itu kan diajari kepemimpinan, tapi tidak dimusuhi oleh penguasa. Karena apa? Mereka tidak mengaitkan kepemimpinan dengan politik. Mereka mengaitkan kepemimpinan dengan bisnis. Nah, kita di masjid mendidik kepemimpinan tidak kita kaitkan dengan politik atau apapun. Nanti kalau ada orang yang berbakat, yang talented, kemudian itu kalau dia menjadi pengusaha, dia menjadi pengusaha yang jujur, yang handal. Kalau dia menjadi pejabat, dia menjadi pejabat yang handal, yang solih, yang adil. Nah, oleh karena itu kita mesti memikirkan ini adalah opportunity, kesempatan. Nah, itu kita mempelajarinya di Al-Quran. Ya, jadi ini salah satu contoh Mas Kamsijo, bagaimana kita memanfaatkan Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ini sangat kompleks, termasuk kepemimpinan, dan sekarang ini kita miskin pemimpin yang baik. Kalau kita lihat ya, calon presiden dari partai apa? Enggak punya partai. Berarti partai-partai tidak bisa mendidik, atau bahasa Inggrisnya groom, tidak bisa nge-groom kader-kadernya untuk menjadi pemimpin, sehingga tidak ada yang layak dicalonkan. Yang layak justru orang yang dari luar, atau partai tidak punya calonnya, tidak ada yang di-groom, tidak ada yang berbakat, pinjem calon dari partai lain. Nah, kalau bisa kitalah yang dipinjem. Tolong dong masjid sediakan pemimpin untuk kami, begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mencetak calon-calon pemimpin supaya nanti negara kita ini menjadi negara yang adil dan makmur, begitu Mas Kamsijo. Baik, setelah atas jawabannya Pak Ustaz Riza. Ini mengingat waktu yang sudah lebih dari 20 menit dari waktu syukur, ada pertanyaan dari Pak Imam Ghazali yang insya Allah kami catat. Insya Allah akan kami tanyakan pada kesempatan berikutnya. Untuk pertanyaan Pak Yusuf Taha, sepertinya ada singgung-singgung sedikit dari Ustaz mengenai bidang musik akadem. Jadi itu pejabat yang kaya raya akadem dan nanti bisa menjawab tadi. Saya kira kita tutup ya. Semoga semua selalu dalam daya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuswil. Mohon maaf tidak terjawab. Tapi sudah masuk ini Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ustadz Ajud. Mas Imam Ghazali, terima kasih. Tapi mohon maaf, waktunya sudah habis. Mohon izin saya tutup ya. Assalamualaikum.
Jadi pas